Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Hari ini kita masih berada di bulan Zulhijjah, dan 4 hari yang lalu kita sebagai warga negara Indonesia juga turut memperingati hari lahir kesaktian Pancasila. Sebagaimana pemerintah juga memperingatinya dengan menandakan tanggal merah untuk melaksanakan perhubungan dan upacara. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, kemudian beliau berkata, "Ya Allah, bolehkah saya menunda?" Atau Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Ayah, saya belum siap." Namun sejarah mencatat hal yang berbeda. Ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang, keduanya memilih taat tanpa syarat. Dari peristiwa itulah lahir pelajaran besar tentang iman, pengorbanan dan kepentingan bersama yang diletakkan di atas kepentingan pribadi. Hari ini ketika kita berada dalam bulan Zulhijjah, kita selalu diingatkan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bukan hanya menjadi hamba yang rajin beribadah, akan tetapi juga menjadi warga bangsa yang mampu mengorbankan ego demi persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, serta menjaga keutuhan Indonesia sebagai rumah besar yang diwariskan para pendiri bangsa. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan makna pengorbanan dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai dengan 105. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membalikkan anaknya atas pelipisnya, kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Kisah ini mengajarkan bahwa keberhasilan hidup bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, akan tetapi oleh seberapa besar ketaatan dan kesediaan kita berkorban demi nilai-nilai yang benar. Pengorbanan itulah yang menjadi inti ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kepada kalian. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, nilai terbesar yang diajarkan Zulhijjah adalah pengorbanan demi kemaslahatan yang lebih besar. Nilai ini sangat relevan dengan semangat Pancasila. Para pendiri bangsa dahulu mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa agar Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan bersatu. Karena itu, mencintai Pancasila bukan sekedar menghafal silanya, akan tetapi mengamalkan nilai-nilainya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa kehidupan
kehidupan harus berlandaskan tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibadah kurban mengajarkan kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan tanpa memandang suku, golongan ataupun status sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ibadah haji memperlihatkan jutaan manusia dari berbagai bangsa berkumpul dengan pakaian yang sama, tujuan yang sama, dan kiblat yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ayat ini sejalan dengan semangat menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemudian sila keempat dan yang kelima, musyawarah, keadilan, gotong royong, dan kepedulian sosial merupakan nilai yang hidup dalam ajaran Islam dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, menjadi muslim yang taat dan menjadi warga negara yang mencintai Pancasila bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan bulan Zulhijjah ini sebagai momentum memperkuat ketakwaan, memperbanyak amal soleh, menghidupkan semangat berbagi, menjaga persatuan, menebarkan kedamaian, serta merawat cinta kepada Indonesia sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Manafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa fazan muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wa ta'ammam waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu